Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, update terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda selalu, karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih ya. Jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, walaupun kemarin saya sempat upload ulang itu tentang apa sih resiko gagal bayar di pinjaman online atau tidak mampu bayar hutang di pinjaman online legal dan ilegal. Ya, saya perhatikan. Saya harus mengulang dari awal kembali karena banyaknya orang yang baru gagal bayar, dan dia mungkin berbagai macam versi ya. Macam versinya itu mungkin dari ada yang terpengaruh gara-gara pertolongan joki, dan ada juga yang benar-benar telat bayar atas dasar ketidaktahuan, gagal bayar atas dasar ketidaktahuan sehingga dia terjebak di pinjaman online. Dan saya mau bahas itu, apa resiko tidak bayar hutang di pinjaman online legal dan ilegal 2021 ya. Tapi sebelumnya silahkan Anda support dulu, semoga channel ini makin berkembang lagi. Yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di channel Solusi Hutang, saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Oke, apa resiko tidak bayar hutang di pinjaman online legal resmi di OJK dengan yang ilegal? Ya, ini banyak ditanyakan dan menjadi mungkin satu hal yang cukup membimbangkan dari teman-teman semuanya. Apa sih resikonya? Apa sih nanti akibat-akibat yang akan kita terima? Kan cukup membingungkan gitu loh ya. Dan saya juga melihat di tengah pandemi saat ini, di tengah COVID-19 saat ini, banyak banget dari yang biasanya ya. Bahkan saya lihat ini tuh, saya aja dari analistik di YouTube aja, saya mendapatkan lebih dari 500 subscriber baru per hari ya. Berarti saya bisa menganalisa 500 orang per hari ya. Berarti ini orang-orang yang baru gagal bayar dan mengotak-atik di Google ataupun di YouTube sehingga dia masuk ke channel saya. Ya, saya asumsinya seperti itu. Ya. Dan habis itu banyak juga teman-teman yang mengirim email ke saya di medibroni091@gmail.com. Itu banyak banget. Apa resiko jika kita tidak mampu bayar pinjol? Ya, padahal ini udah sering ini, ya. Dan yang menjadi kebingungan dari teman-teman itu, apakah gagal bayar di tahun 2020 dengan gagal bayar di tahun 2021 risikonya sama? Ya, dan inilah yang mau saya bahas sebenarnya. Gagal bayar di pinjol legal atau tidak mampu bayar hutang di pinjaman online legal resmi OJK 2021. Resiko yang akan Anda dapatkan kalau kita merujuk ke peraturan OJK ya, wajib menagih 90 hari. Ya, menagih wajib 90 hari ini yaitu tidak boleh melemparkan kepada pihak ketiga. Itu cuma dilakukan dengan segala macam, pokoknya banyak lah ya tentang hal itu. Yang jelasnya wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, data diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Untuk apa? Untuk di blacklist ya. Di blacklist ini dimasukkan ke dalam daftar hitam atau di BI checking. Apa akibatnya nanti Bang kalau misalnya nama kita telah dimasukkan ke dalam blacklist ataupun daftar hitam? Kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, Anda tidak bisa lagi meminjam uang di bank ya, mengajukan kredit di leasing dan sebagainya macam ya. Tapi ya, ini ada tapi ini nih. Kalau Anda kenal dengan si marketing ya, misal nama Anda telah masuk ini dalam blacklist pinjol, biar saya terangkan lah. Nama Anda sudah masuk ini dalam blacklist pinjol ya. Habis itu Anda ingin nih beli motor, saya beli motor. Gimana ya, nama saya sudah masuk dalam daftar BCK.
Tapi Anda butuh motor, habis itu temui aja lah, temui salesnya. Ya, nanti jelaskan. Saya ingin motor, bisa nggak lompat di BCP? Bisa. Ya, kalau itu yang Anda takutkan, itu salah satu risiko yang disampaikan oleh OJK dalam peraturan POJK 2016. Ya, apakah si pinjol ini cukup tenang dengan hal itu? Tidak. Meskipun nama Anda telah dimasukkan ke dalam skor kredit yang bermasalah atau di blacklist, si pinjol tidak pernah puas, ya, dan dia terus berusaha untuk menagih dan menagih dengan segala opsi, ya. Bahkan tak jarang juga kita menemukan telepon berupa ancaman, telepon berupa caci maki, ya. Yang paling sering dilakukan di 2021 ini oleh pinjol legal adalah mencaci maki tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ya, ini sering dilakukan. Itu salah satu resikonya. Ya. Apa bedanya 2020, Bang? 2020 mereka mencaci maki, tapi mereka menyebutkan dari aplikasi mana. Ya. Dia menyebutkan itu nama aplikasinya. Kalau 2021 tidak lagi. Ya, apalagi sudah separuh berjalan dari tahun 2021, mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasinya. Kenapa? Karena ada satu aturan yang keluar dari OJK bahwa pinjol legal kalau sempat menyalahkan aturan dan tidak SOP akan diberikan sanksi tegas. Ya, dan ini mereka setting lah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang gagal bayar di pinjol legal mendapatkan caci maki dan hinaan dari debt collector. Mereka mau melapor kepada otoritas jasa keuangan, OJK menyampaikan pengaduan Anda tidak valid dan tidak mendasar. Karena tidak ada nama aplikasinya. Ya, itu salah satu resiko gagal bayar di pinjol legal 2000. Paham ya? Pertama di blacklist, habis itu Anda akan dihubungi dengan caci makian, dengan hinaan, tapi kita tidak tahu ini dari aplikasi mana. Ya, sering nggak itu Anda menerima chat buta, mereka langsung mencaci maki, ingin menyebarkan datanya, tapi tidak menyebutkan dari aplikasi mananya. Ya, kalau pinjol ilegal yang melakukan, pinjol ilegal dengan bangganya menyebutkan nama aplikasinya. Ya, tolong sampaikan kepada si A bayar hutangnya di aplikasi ini, itu pinjol ilegal. Kalau pinjol legal tidak, bayar hutang Anda di pinjaman online. Ya, itu pinjol legal. Itu Anda bisa lihat suatu perbedaannya. Kalau dari pinjol ilegal Anda bisa lihat aja itu. Mau dari Dana Rakyat, mau Dana Now, mau di mana, dia pasti nyebutkan pinjaman online aplikasinya ini segala macam, koin ini, banyak KSP ini, pasti dia menyebutkan nama aplikasinya. Kalau pinjol legal tidak. Ya, mereka mencaci maki, dia tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Itu lahir dari pinjol legal. Kenapa? Karena dia takut sanksi dari OJK. Kalau pinjol ilegal, sanksi apa yang mau dia takutkan? Ya, toh dia ada di Indonesia aja sudah melanggar hukum. Sanksi apa? Mereka nggak ada sanksi-sanksi, mereka nggak ada takut dari sanksi, risiko nggak ada. Mereka tinggal langsung sebutin nama aplikasinya sudah. Ya, makanya saya bilangin kemarin itu, kalau ada chat buta yang menagih ketika Anda gagal bayar, jangan ditanggapi karena soal hutang piutang ini privasi. Ya, cukup paham ya dari resiko kalau kita tidak bayar hutang di pinjaman online legal 2021. Bagaimana di pinjaman online ilegal, Bang? Pinjaman online ilegal dari dulu, dari 2017, 18, 19, 20, 21 sama. Sebar data, ancaman, caci maki, teroran, sebar foto, edit foto, video mesum, ini segala macam, pokoknya banyak. Ya, hampir sama. Yang namanya gagal bayar di pinjol ilegal hampir sama. Cuman perbedaannya 2020, 2021 adalah gagal bayar di pinjol legal. Kalau gagal bayar di pinjol ilegal, sama risikonya. Sebar data, ditakut-takuti, mau dipenjara, mau dipidana, diancam ini, diancam itu, mau didatangi ke rumah, mau ini segala macam. Padahal hasilnya bullshit, hasilnya nol. Ya, si debt collector tidak berani mengunjungi si debiturnya, sehingga bermacam drama yang mereka lahirkan untuk menakut-nakuti si debiturnya tadi. Ya. Habis itu lagi yang Anda tanyakan juga, risiko dari gagal bayar dari pinjaman legal, apakah mereka akan datang ke rumah? Tidak semua dari pinjol legal itu mempunyai DC lapangan. Ya, dan tidak semua daerah itu akan dikunjungi oleh petugas lapangan dari pinjol legal. Ya, jadi nggak perlu ada yang Anda takutkan.
Bagaimana kita harusnya bersikap Bang menghadapi ketika kita ditelepon oleh DC dari pinjol legal? Tunjukkan sebuah ketegasan, jangan tunjukkan rasa takut yang terlalu berlebihan. Ya, salah satu poin yang mengantarkan debt collector ke depan pintu Anda adalah cara Anda berkomunikasi dengan debt collector. Kalau Anda menunjukkan suatu kelemahan, debt collector dengan bangganya mereka akan datang dengan sendirinya ke tempat. Pinjol ilegal gimana Bang? Pinjol ilegal saya jamin tidak akan datang ke tempat Anda. Karena itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Ya, Anda masih ingat kemarin juga sudah ditangkap dari KSP Cinta Damai. Itu debt collectornya beserta dari orang-orang di pinjol itu juga ditangkap. Ya, kebayang nggak kalau pinjol ilegal juga hadir ke hadapan Anda? Sama aja mereka cari mati dan bunuh diri. Makanya mereka tidak mau hadir ke hadapan Anda, pinjol ilegal itu ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Kurang lebih ya dari resiko gagal bayar di pinjol legal dan gagal bayar di pinjol ilegal, kurang lebih resikonya untuk Persi 2021 seperti itu. Ya, dan dari teman-teman semuanya juga kalau ada komentar ataupun tambahannya silahkan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga support juga channel YouTube saya satu lagi, Medi Broni. Anda tinggal ketik aja. Itu habis itu Anda support juga, dan di situ saya nanti akan berbagi tentang hutang piutang online juga, bahkan pinjaman online akan saya bahas di situ semuanya. Tergantung dari supportan Anda kalau Anda berkenan ya. Mungkin sekian dulu dari saya Medi Broni. Puas.